Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan kalian menyimak video ini. Hari ini kita akan bahas kelanjutan dari materi kita yang lalu, yaitu tentang hemoglobin. Dimana kemarin kita sudah mempelajari apa itu hemoglobin, bagaimana struktur hemoglobin, sampai ke kebutuhan dari manusia. Hemoglobin bisa berasal dari mana saja. Hari ini kita akan bahas hal yang fokus dari analis kesehatan dari ATLM, dari teknologi laboratorium mobil, yaitu tentang pengukurannya. Kita akan bahas berbagai macam cara pengukuran hemoglobin. Yang pertama dari metode Tallquist, atau ini bisa juga disebut sebagai metode direct matching. Namanya aja direct matching, berarti dia secara langsung dibandingkan dengan yang disebut sebagai buku standar Tallquist. Prinsipnya, warna darah yang menempel pada kertas saring Tallquist itu dibandingkan dengan warna standar yang tersedia pada buku Tallquist. Nah, buku Tallquist-nya itu bisa kalian lihat di sini, di gambar yang ini adalah warna yang ada pada standar buku Tallquist, di mana standar menunjukkan kadar hemoglobin dalam presentase. Kadar hemoglobin 100% itu setara dengan 15,8 gram per desiliter. Nah, namanya saja dia langsung dibandingkan ya. Jadi, cara ini dia tidak akurat. Karena kita taunya cuma secara kasarnya saja. Perbandingannya pun juga dalam bentuk presentase disamakan dengan bentuk gram per desiliter. Belum lagi kemampuan untuk membandingkan warna dari satu orang dan lainnya itu bisa berbeda, bisa karena cahaya kurang jelas atau mata yang lelah itu juga bisa mempengaruhi. Ya, untuk alatnya adalah kapas alkohol 70%, blood lancet, jadi bisa menggunakan darah perifer ya, kertas saring dan juga buku Tallquist. Prosedur kerjanya, disterilisasi terlebih dahulu dengan alkohol 70%, yang tadi diperlukan alkohol untuk mensterilisasi, kemudian ditusukkan perifer, hapus tetesan pertama, hapus darah yang tetesan pertama maksudnya, kemudian teteskan setetes darah pada kertas saringnya. Jadi darahnya itu dihisap dengan kertas hisap sampai meresap, kemudian ditunggu sampai kering. Keringnya ini bisa 1-2 menit. Jadi ditunggu sampai kering ini maksudnya agar terjadi perubahan dari hemoglobin dari Hb menjadi HbO2. Dia dengan oksigen ya, yang warnanya itu lebih tua dibandingkan warna darah di awal penghisapan kertas saring. Setelah kering suhu kamar, ini baru dicocokkan warnanya dengan standar warna yang ada pada buku Tallquist. Jadi yang dibandingkan adalah dalam bentuk HbO2-nya. Cara membandingkannya, di bagian tengahnya ini kan ada bolongan. Nah, jadi setelah kering suhu kamar, kertas saring yang ada bercak darahnya itu diletakkan di dalam lubang skala warnanya. Kemudian dibaca presentasinya. Jadi untuk ini susah ya kalau dilakukan pada malam hari, karena harus mengandalkan mata dan cahaya yang sama. Kadang beda cahaya juga beda interpretasinya. Nilai normal presentasi minimal 80%. Jadi normalnya adalah 80%. Metode ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena akurasinya kurang dan tingkat kesalahan antara 25-50%. Jadi tingkat kesalahannya tinggi ya. Ini sudah jarang digunakan, walaupun begitu ini jadi pengetahuan saja untuk kita ya.
kalau ada metode pemeriksaan hemoglobin dengan cara Tallquist. Walaupun mungkin ada yang masih memakai ya, untuk yang sederhananya mungkin di puskesmas, untuk keperluan yang perlu ringkas, karena walaupun tadi dia tidak akurasinya kurang, tapi kelebihannya dia sederhana. Nah, tidak perlu alat yang banyak tadi, cuma perlu kapas alkohol dan buku Tallquist-nya. Kemudian mudah juga dilakukannya, hanya menggunakan darah perifer, bisa dengan darah perifer. Jadi mungkin bisa masih dilakukan. Ini tadi ya caranya, direct matching-nya. Dibikin di darah perifernya, ditaruh di kertas saring, ada bercak darahnya sampai warnanya agak tua, jadi dari perubahan dari Hb jadi HbO2, baru dimasukkan ke dalam lubangnya untuk melihat warnanya. Nah, ini adalah skala-skalanya tadi, nilai normalnya minimal 80% atau setara dengan 12,5 gram per desiliter. Ini sisanya bisa dilihat sendiri ya. Metode yang kedua adalah metode Sahli. Atau kalau yang tadi direct matching, kalau si Sahli ini lebih dikenal juga dengan nama hematin asam. Kenapa? Karena prinsipnya hemoglobin darah itu diubah menjadi asam hematin dengan bantuan larutan asam klorida 0,1 m. Kadar asam hematin diukur dengan membandingkan warna yang muncul dengan warna standar. Juga terjadi perbandingan dengan warna standar. Pekerjaannya juga mudah ya, sama seperti Tallquist, langsung dibandingkan saja dengan warna standar, karena ini mungkin masih dilakukan di paskes-paskes yang sederhana. Mungkin karena dia sederhana ya, jadi bisa juga dilakukan oleh misalnya yang perlu cepat tuh, kalau di puskesmas, misalnya bidan yang perlu kunjungan ke rumah, karena selain ini adalah kompetensi analis, kalau tidak salah di bidan juga ada kompetensinya untuk pemeriksaan hemoglobin dengan menggunakan Sahli, karena dia tadi mudah ya. Mudahnya seperti apa? Yang pertama, tabung hemometer itu diisi dengan larutan asam klorida 0,1 N sampai tanda 2. Jadi di dalam paketnya ini, dalam paket hemometernya, itu ada nih tabung asam klorida 0,1 N. Lalu, bukan tabung, botol. Lalu dimasukkan ke dalam tabung si hemometernya. Ada skalanya di sana, dimasukkan sampai tanda 2. Kemudian diisap darah dengan pipet Sahli sampai tepat pada tanda 20 mikron liter. Lalu jadi dipipet dengan pipet Sahli. Kemudian masukkan darah ke dalam tabung yang berisi larutan asam klorida 0,1 N tadi tanpa menimbulkan gelembung. Jadi harus tepat, tidak boleh ada gelembungnya. Karena darahnya saja tadi sedikit ya, 20 mikron liter, ini semakin sedikit kan semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan. Kemudian dibilas pipetnya sebelum diangkat sebanyak 3 kali, tunggu 5 menit sampai terbentuk asam hematin. Oh ya, tadi untuk cara membilasnya itu dengan cara menghisap dan mengeluarkan si asam klorida dari dalam pipet secara berulang-ulang dari sebanyak 3 kali, lalu tunggu 5 menit sehingga terbentuk asam hematin. Makanya disebut sebagai metode hematin asam. Asam hematin yang terbentuk diencerkan dengan aquades setetes demi setetes sambil diaduk dengan pengaduk kaca sampai diperoleh warna yang sama dengan standar. Ini tadi caranya ya. Yang pertama, tabung hemometer tadi diisi dengan HCl 0,1 N dengan asam klorida 0,1 N sampai tanda 2. Lalu yang kedua, darahnya diisap dengan pipet Sahli sampai tepat pada tanda 20 mikron liter.
hati-hati ya saat kita kan harus membersihkan ujung pipetnya, jangan sampai darah di dalam pipetnya itu berkurang. 20 mikroliter tadi sangat sedikit, kalau terserap oleh tisu bisa mengurangi kadarnya juga jadinya ya. Yang ketiga dan 4 itu dimasukkan darahnya ke dalam tabung yang berisi larutan asam klorida 0,1N tanpa menimbulkan gelembung dan dibilas sebelum diangkat tadi sebanyak 3 kali dibilas dengan asam kloridanya. Terus ini ditunggu sampai terbentuk asam hematin. Jadi warnanya dari yang asalnya merah seperti ini jadi warna agak kecoklatan asam hematin itu. Kemudian asam hematinnya sudah siap ya 5 menit. Diencerkan dengan Aquades setetes demi setetes, lalu sambil dibandingkan. Ini juga sambil diaduk, ada pengaduknya juga di dalamnya, diperoleh sampai warnanya itu sama dengan warna standar. Kalau warnanya sudah sama, maka dilihat ketinggian cairan di dalam tabung. Ini menggambarkan kadar hemoglobin pada pasiennya. Jadi dilihat skalanya pada tabungnya. Membacanya dengan meniskus cekung. Nilai normal. Jadi nilai normalnya ini dinyatakan dalam gram per desiliter ya sudah dari skalanya itu. Tidak kayak si Talquist tadi harus dalam persentase. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, alat atau reagen kurang sempurna. Alat misalnya, volume pipetnya mungkin yang bermasalah sehingga volume darahnya tidak tepat 20 mikroliter, atau reagen yang kurang sempurna, warna standarnya itu mungkin memudar. Kemudian kadar dari asam kloridanya apakah benar tetap 0,1N ini tidak terkontrol. Itu bisa juga. Kemudian personel yang melakukan pemeriksaan, misalnya tadi kesalahan dalam memipet darah, kemudian tidak tepat waktunya, misalnya tidak tepat ditunggunya, tidak tepat 20 mikronliter, atau matanya sudah lelah, cahaya juga mempengaruhi. Kemudian waktu membaca misalnya ada gelembung, ini juga bisa terjadi kesalahan ya oleh personelnya. Kemudian darahnya mungkin tidak sempurna dikeluarkan dari pipet, pengencerannya tidak baik, ini juga bisa mempengaruhi. Tidak semua hemoglobin itu dapat diubah menjadi asam hematin. Jadi karboksihemoglobin, methemoglobin, dan subhemoglobin itu tidak bisa diubah jadi asam hematin. Tingkat kesalahannya kurang lebih 10%. Jadi itu ya, karena banyak tadi faktor yang mempengaruhi, warna asam hematin itu kan juga tidak stabil. Warna standarnya juga bisa berubah dalam beberapa bulan. Karena di iklim yang tropis ya ada sinar matahari, ini bisa mempengaruhi. Makanya kalau mau menggunakan sahli itu harus ada kalibrasi, jadi ada faktor koreksinya. Dan tadi ya tingkat kesalahannya bisa 10%, atau bahkan lebih, tergantung personelnya. Ini karena banyak tadi hal-hal yang bisa miss oleh personelnya, termasuk volume darah tadi. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu adalah metode cyan-met hemoglobin, di mana didasarkan pada prinsipnya hemoglobin dalam darah diubah menjadi cyan-met hemoglobin. Makanya disebut metode cyan-met hemoglobin. Prosesnya ini berdasarkan pembentukan cyan-met hemoglobin dalam larutan berisi kalium perisianida. Kalium perisianida ya, atau K3FeCN6. Masih ingat ya kalau ferro. Jadi larutan yang berisi kalium perisianida ini disebut dengan reagen Drapkin, di mana di dalamnya itu ada kalium perisianida dan ada kalium perisianida ya, dan ada kalium sianida atau KCN. Di mana hemoglobin dengan kalium perisianida dia jadi met hemoglobin. Caranya
perisianida itu mengubah besi pada hemoglobin. Besi dalam hemoglobin kemarin masih ingat bentuknya Fe2+, ferro. Nah, dia akan dari bentuk ferro teroksidasi jadi bentuk feri. Maka dia jadi methemoglobin. Kemudian methemoglobin ini bereaksi dengan kalium sianida dengan KCN membentuk cyanmethemoglobin. Nah, caranya dimasukkan 5 ml drug ins ke dalam tabung reaksi, kemudian diisap 20 mikron liter darah, dimasukkan dalam tabung yang berisi drug in lalu dicampur. Jadi ini pengencerannya 1:250 ya kira-kira. Kemudian didiamkan selama 5-10 menit. Dibaca hasilnya pada fotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Nanometer yang ketinggalan nih. Jadi warnanya itu akan merah keorenan. Ini panjang gelombangnya 540 nanometer. Kalau metode cyanmet ini adalah metode yang dianjurkan oleh ICSH, International Committee for Standardization in Hematology, ICSH ya. Karena dia mudah dilakukan, kemudian dia punya larutan standar yang stabil. Jadi cyanmet ini dia stabil dan hampir semua hemoglobin itu dapat terukur kecuali subhemoglobin. Jadi cuma subhemoglobin yang tidak ya. Cuma mungkin ini bisa juga terdapat kesalahan-kesalahan tergantung personilnya. Misalnya tadi ya subhemoglobin tidak terhitung. Kemudian kalau waktunya tidak ditunggu cukup 5-10 menit tadi, ada Hb karboksihemoglobin HbCO itu dia mengabsorpsi lebih banyak cahaya. Jadi kalau waktunya belum pas ya, belum berubah si karboksihemoglobin ini menjadi cyanmethemoglobin, maka bisa akan meningkatkan secara palsu kadar hemoglobinnya atau positif palsu jadinya ya. Kemudian yang bisa mempengaruhi juga karena dia sifatnya adalah fotometer berdasarkan cahaya. Jadi kalau darahnya keruh, misalnya yang bisa menyebabkan keruh itu adalah leukositosis atau kadar leukosit di darah itu tinggi. Kemudian bisa juga hiperlipidemia, serumnya keruh karena adanya lipid. Maka hasil hemoglobinnya itu bisa meningkat secara palsu. Ini juga nanti bisa kita akali ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran hemoglobin tadi ada subhemoglobin yang tidak termasuk dalam total hemoglobin. Kemudian adanya HbCO mengabsorpsi lebih banyak cahaya pada 540 nanometer dibandingkan ICN. Jadi waktunya kalau tidak cukup untuk konversinya bisa menyebabkan false high. Kekeruhan karena leukositosis, hiperlipidemia, proteinemia, atau ketika sel darah merah gagal lisis akan memberikan hasil Hb yang meningkat palsu. Nah, ini bisa kita treatment misalnya dengan hiperlipidemia, misalnya ini ya pada sampel dengan triglyceridnya tinggi, maka bisa disentrifuse, kemudian plasmanya itu diganti dengan larutan garam yang volumenya sama. Kemudian, sampel dengan leukositosis misalnya lebih dari 400.000 per mikron liter, setelah dicampur dengan larutan grafin, ini bisa disentrifuse. Nantinya akan ada endapan leukosit. Nah, jadi leukositnya ini dapat diangkat yang ada endapannya tadi, diangkat jadinya. Sebelum pembacaannya jadinya ya. Kemudian cara yang paling sering dilakukan sekarang di rumah sakit
bahkan juga di puskesmas ya sekarang sudah banyak juga yang pakai hematologi analyzer. Pemeriksaan hemoglobinnya dengan hematologi analyzer, jadi sekalian dengan darah rutin. Metode yang sering digunakan itu adalah metode SLSHB, di mana dia punya kelebihan ya dibandingkan dengan cyanmet. Kalau pada cyanmet tadi kan perubahan hemoglobinnya bisa lambat kalau yang HbCO tadi, dan ada proses yang rumit. Kemudian kurangnya dia menggunakan kalium cyanida KCN, menggunakan senyawa cyanida yang tidak ramah lingkungan, toksik ya sifatnya. Maka kalau SHB, kalau kita tahu SLS ya, yang sering pada reagen. Nah kalau si SLS ini sifat-sifatnya itu mirip dengan cyanmet dengan metode menggunakan drapkin, tapi dia tidak toksik. Dengan prosedurnya dia pertama adalah hemolisis eritrosit, kemudian ada perubahan molekul globin. Nah, perubahan molekul globin ada perubahan formasi, ya. Perubahan formasi di molekul globin ini memancing konversi dari ferro itu jadi feri. Ikatan si SLS dengan feri menjadi ya perubahan molekul globin itu bisa menyebabkan oksidasi dari Fe dari ferro tadi jadi feri, akan membentuk ikatan SLS-HB yang stabil. Kalau dengan feri, ikatan dengan Fe3+. Ini ya refleknya. Jadi kalau si hematologi analyzer dengan SLS dia menggunakan alat hematologi analyzer. Contohnya yang menggunakan SLS-HB dengan reagen sulfolyzer ini adalah Sysmex XE2000 ya, Sysmex-nya. Nah ini tadi caranya, prosedurnya. Kalau pada Sysmex dia menggunakan reagen namanya self-P. Jadi dari ini sampel tube dari tabung sampel darah 3,0 mikronliter diambil untuk pemeriksaan hemoglobin, masuk sampel rotor, kemudian ini ada reagen 2 sulfolyzer, lalu terjadi yang tadi ya, proses yang tadi dari lisis eritrosit, kemudian absorpsinya SLS, yang ini tadi, ini SLS, absorpsi SLS, kemudian ada perubahan ferro, Fe12 ferro jadi feri, Fe3+ membentuk SLS-HB yang stabil. Baru ini masuk ke dalam flow cell, fotodiode dan L dengan LED-nya. Baru baca berapa. Selain itu, metode yang lain bisa menggunakan metode stick HB ya. Sekarang adalah metode stick. Ini menggunakan reaksi elektrokimia sama kayak VOCT yang lainnya. Kriteria dugaan anemia ini pada pria dewasa kurang dari 13 gram%. Jadi memang anemia itu pertama bisa dilihat dengan hemoglobinnya. Wanita tidak hamil kurang dari 12, wanita hamil kurang dari 11, anak 66 tahun kurang dari 11, 66 tahun sampai 11 tahun kurang dari 12. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi kita tentang hemoglobin. Kalau ada pertanyaan akan kita bahas nanti pada pertemuan sinkron kita, pertemuan tatap muka. Kalau ada pertanyaan takut lupa nanyanya waktu kita pertemuan tatap muka, bisa langsung komen aja nanti sini, komen di Google Classroom-nya. Akan kita bahas sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Atas kalau ada kesalahan
Mohon dimaafkan, dan kalau ada yang bisa didiskusikan, nanti kita diskusikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.